Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Samila dengan NIM 20190. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian epidemiologi. Dalam tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mahasiswa dapat memahami bagaimana pengertian epidemiologi, yang kedua pengertian penelitian epidemiologi, yang ketiga tujuan penelitian epidemiologi, dan yang keempat jenis-jenis penelitian epidemiologi. Epidemiologi didefinisikan oleh Internal Epidemiological Association sebagai ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan atau faktor yang menentukan dari keadaan atau peristiwa terkait kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi dari ilmu tersebut untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Menurut Center for Disease Control and Prevention tahun 2004. Definisi tersebut dapat dipecah menjadi dua kata kunci, yaitu kata ilmu dan distribusi. Pada kata ilmu sebagai ilmu yaitu sebagai ilmu pengetahuan atau sains yang merupakan dasar dari ilmu kesehatan masyarakat. Epidemiologi menggunakan metode ilmiah melalui metode penelitian dan biostatistika untuk menarik kesimpulan yang benar dan dapat diandalkan untuk jangka panjang. Yang kedua, distribusi. Dalam epidemiologi, mempelajari distribusi, frekuensi, dan pola dari penyakit atau masalah kesehatan berdasarkan tempat, orang, dan waktu. Pendekatan ini sering disebut dengan epidemiologi deskriptif. Determinan epidemiologi mempelajari determinan penyakit pada populasi tertentu. Pendekatan ini sering disebut dengan epidemiologi analitik. Pada epidemiologi analitik dipelajari hubungan sebab akibat antara paparan dengan terjadinya penyakit. Penggunaan istilah determinat mencakup faktor risiko dan penyebab penyakit. Faktor risiko dimaknai sebagai hal-hal yang meningkatkan peluang atau kemungkinan untuk terjadinya penyakit atau masalah kesehatan, baik ada hubungan sebab akibat atau tidak. Dengan demikian, pada epidemiologi analitik, kita tidak sekadar bertanya tentang mengenai what, where, dan when, melainkan bertanya mengenai how and why. Lalu yang keempat ada keadaan atau peristiwa terkait kesehatan. Dahulu penyakit menular memang banyak menjadi perhatian dari epidemiologi, tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar karena praktek epidemiologi saat ini menunjukkan bahwa epidemiologi juga telah diterapkan pada kejadian kesehatan dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, selain masalah infeksi, masalah lingkungan, penyakit kronik, masalah perilaku, dan trauma juga menjadi objek dari epidemiologi. Penelitian epidemiologi dapat menggunakan berbagai jenis penelitian, yaitu menggunakan penelitian eksperimental seperti efektivitas dan vaksin, lalu penelitian observasional, bahkan ada juga yang menggunakan pendekatan kualitatif, misalnya dalam analisis mendalam mengenai kejadian luar biasa tertentu. Lalu penelitian observasional, penelitian deskriptif atau epidemiologi deskriptif. Yang kelima, penelitian analitik atau epidemiologi analitik. Tujuan penelitian epidemiologi yaitu yang pertama menggambarkan status kesehatan, menggambarkan status kesehatan suatu populasi. Yang kedua, menggambarkan distribusi suatu penyakit. Yang ketiga, menentukan penyebab dari suatu penyakit. Yang keempat, menetapkan jenis atau usaha pencegahan dan pengobatan untuk mengontrol terjadinya penyakit. Jenis penelitian epidemiologi dibagi menjadi dua, yaitu jenis observasional dan eksperimental. Dalam observasional terdiri dari dua yaitu deskriptif dan analitik. Pada deskriptif
terdiri dari case report, case series, dan studi korelasi. Sedangkan pada analitik terdiri dari cross-sectional, case control, dan cohort. Pada jenis penelitian epidemiologi eksperimental terdiri dari community trial dan clinical trial. Bedanya observasional dan eksperimental yaitu pada observasional tidak melakukan atau tidak memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Sedangkan pada eksperimen yaitu sengaja memberikan perlakuan pada subjek penelitian. Epidemiologi deskriptif mengevaluasi semua keadaan yang berada di sekitar seseorang yang dapat mempengaruhi sebuah kejadian kesehatan. Fokus adalah frekuensi dan pola. Frekuensi digunakan untuk menilai tingkat kejadian, sedangkan pola dapat digunakan untuk membantu epidemiologi analitik menunjukkan faktor risiko. Selanjutnya ada who, siapa saja yang terkena atau terpengaruhi. Lalu ada when, kapan mereka terpengaruhi, dan where, di mana mereka terpengaruhi. Tujuan epidemiologi deskriptif. Yang pertama, memberikan informasi tentang distribusi penyakit, besarnya beban penyakit, disease burden, dan kecenderungan tren penyakit pada populasi yang berguna dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk intervensi kesehatan. Lalu yang kedua, memberikan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit. Yang terakhir, merumuskan hipotesis tentang paparan sebagai faktor risiko atau kuasa penyakit. Case report atau laporan kasus. Case report merupakan studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan manifestasi klinik, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Case report mendeskripsikan cara klinis mendiagnosis dan memberikan terapi kepada kasus dan hasil klinis yang diperoleh. Selain tidak terdapat kasus perbandingan, hasil klinis yang diperoleh mencerminkan variasi biologis yang lebar dari sebuah kasus, sehingga case report kurang reliable untuk memberikan bukti empiris tentang gambaran klinis penyakit. Lalu ada case series. Case series merupakan studi epidemiologi deskriptif tentang serangkaian kasus yang berguna untuk mendeskripsikan spektum penyakit, manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Tetapi desain studi ini lemah untuk memberikan bukti kasual, sebab pada case series tidak dilakukan perbandingan kasus dengan non-kasus. Pada penelitian epidemiologi analitik, yaitu menguji hipotesis dan menaksir atau mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit, membandingkan kelompok-kelompok untuk menentukan adanya peran dari berbagai faktor risiko dalam menyebabkan sebuah penyakit atau masalah kesehatan. Tujuan epidemiologi analitik yaitu yang pertama menentukan faktor risiko atau faktor penyegah, kuasa, atau bisa juga determinan penyakit. Yang kedua, menentukan faktor yang mempengaruhi prognosis kasus. Dan yang terakhir, menentukan efektivitas intervensi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada populasi. Penelitian epidemiologi analitik membandingkan kelompok-kelompok untuk menentukan adanya peran dari berbagai faktor risiko atau paparan dalam menyebabkan sebuah penyakit atau masalah kesehatan. Desain dari penelitian analitik yang sering digunakan dalam penelitian epidemiologi adalah yaitu yang pertama cross-sectional, case control, dan cohort. Studi cross-sectional, variabel bebas atau faktor risiko dan tergantung pada efek dinilai secara simultan pada satu saat, tidak harus pada saat per hari yang sama. Lalu variabel dinilai hanya satu kali saja. Variabel diukur menurut keadaan pada waktu dilakukan observasi, dikenal pula sebagai studi prevalen. Cohort adalah penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasi di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang terkena penyebab atau terpapar dengan sekelompok lainnya yang tidak terkena penyebab atau tidak terpapar. Kemudian dilihat akibat yang ditimbulkannya. Cohort diketahui penyebab yaitu secara dilihat akibatnya. Pada sifat umum mengacu pada masa depan atau prospektif studi. Pengukuran tidak dilakukan secara bersamaan dan penelitian longitudinal atau longitudinal studi.
Case control adalah penelitian kasus-kasus. Kontrol adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko paparan dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif, dimulai dengan mengidentifikasikan pasien dengan efek atau penyakit tertentu, kelompok kasus, dan kelompok tanpa efek atau kelompok kontrol. Kemudian diteliti faktor risiko atau paparan yang dapat menerangkan mengapa kelompok kasus terkena efek, sedangkan kelompok kontrol tidak. Mungkin terima segitu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.